Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelumnya membahas ada hal-hal yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi mengatakan ada 6 hal yang diharamkan. Kita sudah membahas 4 hal kalau tidak salah. Yang pertama, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan untuk durhaka kepada para ibu. Yang kedua, wa wa'dal banat, yaitu membunuh anak perempuan hidup-hidup, intinya mengkufuri atas nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa anak perempuan dan beserta jabarannya sudah kita jelaskan. Yang ketiga, wa man'an wahad, orang-orang yang mereka menahan hak-hak orang sementara mereka suka meminta hak-hak orang, meminta-minta. Kemudian yang keempat, wa qarraha lakum qila wa qala, Allah membenci, Nabi juga membenci kita membiasakan katanya-katanya sampai kita mencek betul berita yang kita dapat. Setelah kita cek pasti valid data, autentik apa tidak, lalu ketika kita sebarkan pun juga harus diperhatikan apakah itu ada maslahat atau tidak, apakah dia bikin kegaduhan di masyarakat atau tidak. Itu sudah kita bahas 4 hal. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, Allah dan Nabi juga tidak suka kepada kita yang kelima, yaitu kasratus su'al. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak bertanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah banyak bertanya ini, kita perlu perhatikan bahwa as-su'al dalam bahasa Arab itu paling tidak maknanya 2. Yang pertama bertanya, yang kedua meminta. Su'al artinya 2. Pertama bertanya, yang kedua meminta. Untuk banyak bertanya ini memang nggak bagus, kecuali memang dalam hal-hal yang jelas. Di antara pertanyaan-pertanyaan, kalau terlalu banyak bertanya, itu tidak dianjurkan. Misalnya kita bertanya yang satu hal yang mustahil. Misalnya kita tanya begini, Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus? Mana ada dinosaurus sekarang ini? Tanya pula lagi. Atau kita bertanya bagaimana cara sholat di bulan. Emang dia pernah ke bulan? Sibuklah dia tanya kayak gitu. Nah, yang kayak gini nih yang tidak disukai. Atau dia bertanya begini, kalau sekiranya Ka'bah terbang, lalu kira-kira kemana arah kiblat kita kaji? Nah, itu akan dibahas oleh para ulama. Tapi dia banyak kali nanya tentang masalah ini. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kawan saya pernah cerita, ada kawan dia bertanya kepada gurunya, Ustaz, apa hukum makan daging buaya? Kata gurunya, emang pecel lele di kampus sudah nggak ada lagi katanya. Jadi daging buaya pun ditanya sama dia. Buaya jangan lihat, buaya pun ditanya. Tapi kalau saya rasa kalau buaya ini masih agak mending, karena buaya ini kan nampak juga. Tapi kalau dinosaurus, habis itu sholat di bulan, kapan dia kan? Pungguk merindukan bulan mungkin ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi tidak suka Nabi kalau kita tuh banyak bertanya. Yang bertanya itu kadang-kadang mustahil. Wa kasratus su'al, gitu kan. Kemudian soal makna pertama banyak bertanya, atau makna kedua meminta-minta. Masalah meminta-meminta, ini ada orang dia suka kali meminta. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Kata Nabi SAW, senantiasa salah seorang di antara kalian meminta dan meminta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat dalam kondisi tak ada potongan daging yang tersisa sama sekali pada wajahnya. Orang yang suka minta-minta, meminta ini hukumnya boleh, Bapak Ibu. Tapi kalau meminta ya terus, sementara kebutuhannya sudah tercukupi, meminta juga ya, di hari kiamat dia berjumpa dengan Allah, tidak ada daging wajahnya lagi. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu ya, bisa benar bisa salah juga. Tapi kalau saya pribadi, orang yang meminta-minta di jalan di mana itu saya jarang kasih.
Kadang-kadang itu menjadi profesi bagi dia. Kalau memang betul dia butuh, ini pemerintah harus masuk di situ. Mungkin dari sisi dinas sosial, panggil dia, di mana tinggalnya. Kadang-kadang lebih kaya pula dia pada kita. Ya kan? Sekali lampu merah 2.000, sekali lampu merah 2.000. Dia masuk, kita keluar. Oke lah, meskipun dalam konsep bersedekah itu kan terserah, yang penting kita sedekahkan ke siapapun silahkan. Cuman kita kan banyak juga keluarga kita yang susah. Cuman kadang banyak juga kita diberi alasan, saya nggak usah sedekah lah, nanti saya kasih keluarga. Keluarga pun nggak kita kasih. Itu kita nggak lagi bahas bab itu. Yang kita bahasnya orang yang memintanya nih, bukan yang ngasih. Kalau yang ngasih ini, insya Allah baguslah. Cuman yang meminta-meminta ini, kalau kita kasih terus, dia akhirnya mentalnya begitu terus. Disitulah hadir pemerintah, Satpol PP datang mencek di mana rumahnya. Ada buku miliarder, pengemis miliarder, lebih kaya daripada bupati lagi. Adapun kita yang memang kondisinya susah, ya kan? Betul-betul susah kita butuh. Mungkin tangan putus, kaki putus. Ya memang mau gimana lagi kan, nggak bisa bekerja. Harusnya tanggung jawab anaknya. Kalau anaknya nggak juga, berarti yang salah masyarakat tetangganya ini. Kalau tetangganya nggak juga, bagaimana Ustaz? Ya udahlah Pak, Bapak boleh minta, tapi sebatas kebutuhan Bapak. Misalnya Bapak anak 3, kuliah sekian, sebulan butuh sekian juta. Minta lah. Misalnya sebulan 3 juta, berarti 100.000 kan sehari kebutuhan Bapak. Habis dapat 100.000 pulang, jangan lagi minta. Nggak boleh nanti. Boleh meminta kalau memang kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan sudah dicukupi, nggak boleh minta lagi. Ustadz kadang ceramah, Bapak Ibu ada yang mau berinfak untuk ini, silahkan. Tuhan minta Ustadz, minta bukan untuk diri sendiri, untuk umat. Meskipun kadang-kadang kita lihat-lihat juga, oh ini Ustadz fundraising rupanya nih katanya. Kita lihat-lihat juga. Dan kita pun bahasanya bukan bantulah, bukan investasi. Yang mau silahkan. Yang penting bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi Ustadz, ini masalah Ustadz ini. Kalau tidak begitu kan tidak ada corong. Sementara ada panti asuhan anak yatim, mereka kekurangan. Tentu dengan kayak gitu kan lebih mudah. Dan bukan untuk kita pribadi. Ini bab kita, ini untuk pribadi. Pribadi dia udah cukup, tapi dimintanya juga. Di hari kiamat dia berhadapan dengan Allah, wajahnya nggak ada daging, tengkorak yang ada lagi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, kita nih kalau bisa untuk pribadi kita jaga izzah kita. Izzah itu kehormatan. Kehormatan, apalah arti kehormatan? Oke, tapi di hari kiamat ancamannya besar. Maka kaum muslimin kita lihat-lihat juga. Ini anak-anak yang minta ke kita itu, tanya dia di mana dia tinggal. Datangi kalau bisa dia. Kalau memang betul bisa kita ada waktu, kita bantu betul. Jangan sampai dia begitu-begitu. Apalagi pakai peci pula kadang-kadang. Awak Pak Haji, dia Pak Haji juga. Malu. Tapi ya udahlah, itu memang PR kita. Mungkin kita yang salah, bukan mereka. Tapi untuk mereka pun juga perlu diperhatikan hadis ini. Jadi Allah itu membenci orang yang kasratus soal ini banyak meminta. Maka kaum muslimin, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas kata Nabi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Cuman ini tadi yang menjadi catatan, yang menjadi PR sampai hari ini. Kayaknya ini menjadi profesi yang menjanjikan. Baru lampu merah 2.000, merah 2.000. Enak dia pada yang ngasih itu. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Kita juga ada lembaga namanya Lazis dulu. 2 tahun kami direktur Lazis. Kita mencari orang-orang yang membutuhkan. Yang sekolah ke Mesir, yang sekolah pesantren. Kita cari dana untuk membiayai mereka hidup. Iya, sesuai tepat sasaran gitu. Saya pernah ada cerita jamaah kita di Aur Kuning ya. Ini yang begitu-begitu tadi, yang dia di luar kebutuhan sudah. Baru jam 10 pagi, dia naik di lantai 2. Dia naik ke lantai 2 di Aur Kuning itu kan ada lantai 1, lantai 2 orang jualan. Baru jam 10 pagi, kawan jamaah saya ini, dia ada toko di atas. Bercerita sesama dia, sesama profesi tadi nih. Labara Pak, seketek baru-baru 300. Jam 10 300. Oh, minta tenju nih ya. Orang yang ngasihnya payah. Sehari 50.000 dapat. Ya 300 jam 10 payah kata dia. Lagi susah nih, nggak mudah nih dok, lagi agak nggak sebanyak biasa. Ini main-main orang ini. Jadi kita jangan pula apa kali enggak. Memang mereka susah kan. Cuman bagi yang mereka main-main, saya dengar-dengar juga nih di wilayah-wilayah sini pun ada. Ini nanti dia naik mobil entah dari mana, cerita jamaah juga, berhenti di sana, langsung di setelnya kakinya. Ada ini. Tangkap orang kayak gini nih.
merugikan umat aja, bikin malu umat Islam. Cuman siapa yang nangkap dia? Ya Pak Polisi di Simpang lah ya kan. Nah ini jadi kasratus soal ini tidak baik, banyak-banyak minta ini nggak bagus. Jemaah yang dimuliakan Allah. Terakhir biar tidak jadi PR juga kan. Yang keenam, idha'atul mal kata Nabi. Allah tidak suka menyia-nyiakan harta. Bapak Ibu jemaah, menyia-nyiakan harta. Harta yang kita miliki hari ini itu milik Allah, bukan punya kita. Makanya dalam Quran surat An-Nur ayat 33 Allah sampaikan, apa kata Allah? Wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikan kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Berikan kepada orang-orang miskin itu harta Allah yang Allah berikan ke kita. Jadi harta itu bukan punya kita, harta Allah. Buktinya apa? Ketika Bapak Ibu meninggal, kan jadi warisan duit itu. Itu tidak bisa dibagi semau kita. Harus diatur sesuai dengan ilmu faraid yang kita pelajari. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Tidak boleh perempuan lebih banyak pada laki-laki dalam kapasitas Minang di Sumatera Barat kalau dia pusako rendah gitu kan. Kalau pusako tinggi itu wakaf, memang perempuan semua, dan itu memang wakaf sejak dulu untuk perempuan. Kalau pusaka rendah, Bapak Ibu nikah mencari punya anak itu harus dibagi sesuai Islam. Tidak boleh ke perempuan semua, haram, dosa, masuk neraka jahanam. Harus lidzakari mislu hadzil unsayain. Ilmu faraid belajarnya sehari bisa Bapak Ibu. Cuman menerapkannya sakit hati. Tidak mau terima gitu. Wah, harusnya saya segini. Enggak Bu, enggak segitu. Karena perempuan hikmahnya, laki-laki 2 kali bagian perempuan, hikmahnya apa? Karena dalam Islam perempuan tuh kalau dia tidak punya duit, asal dia punya badan, bisa dia nikah. Tapi kalau laki-laki mau seganteng apapun, kalau dompetnya cuma KTP sama vaksin isinya, tidak bisa dia nikah. Tidak Pak? Bisa. Dia yang wajib mencari nafkah. Tobal KTP-nya. Ada kartu Budiman, ada kartu Niagara, ada juga KTP, ada juga SIM. SIM-nya 2 bulan lagi. Duit Rp1.000, nggak bisa nikah. Tapi kalau perempuan dia nggak punya apa, bisa. Makanya dalam Islam laki-laki itu lebih banyak dalam ilmu pembagian warisan. Jadi warisan tuh tidak bisa semua kita, karena itu harta milik Allah semua. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah harta itu ditanya besok di hari kiamat. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak bergeser kaki anak Adam besok kelak di hari kiamat sampai Allah tanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, kemana dihabiskan, an umrihi fima afnahu. Yang kedua tentang masa mudanya, an syababihi fima ablahu, masa muda kemana dihabiskan. Dan yang ketiga kata Nabi, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana didapatkannya dan kemana dihabiskannya. Untuk masalah orang-orang yang suka menyia-nyiakan harta, oleh para ulama dibagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama ada harta penggunaannya untuk yang haram, jelas untuk khamr, berjudi, ini jelas haram hukumnya, beserta dengan contoh yang kita paham. Yang kedua, membiarkan harta tersebut tanpa ada penjagaan sehingga harta tadi rusak. Dia suka beli mobil, belinya mobil, beli Honda, terakhir tidak dirawat, rusak. Dosa orang kayak gini nih. Atau dibelinya beras, dibelinya sayur, terakhir busuk. Kalau tetangganya butuh, dosa juga orang begini-begini nih. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang mereka menyia-nyiakan harta. Misalnya begini, dia punya sesuatu tapi dibuang sama dia, padahal masih bisa dipakai. Ini juga berdosa orang begini. Kita kan sering kayak gitu, nah Pak. Kita ada nasi di rumah kita udah dingin, pagi dingin, kita bungkus buang. Kalau memang masih bisa dimakan, makan. Kalau enggak, kasih ayam. Kalau enggak, kasih lele. Jangan main buang-buang aja ke situ. Kita banyak loh kayak gitu tuh, makan. Ustadz kan banyak, makan dia kue talam separuh buang. Ngapain kayak gitu? Apalagi barale, itu paling banyak dosa di situ. Orang barale ini banyak dosanya. Saya barale juga. Maksud saya begini, paling banyak mubazir itu di barale. Gengsi. Makan, datanglah kita kan pergi barale. Kita ambil ayam, kita ambil nila, kita ambil jengkol. Memang itu kesukaannya memang. Itu peti ambil juga. Apalagi Bu, gaji bu tuh ambil juga. Apa enggak struk ya kan? Habis sudah ambil lah maco lagi. Yang dimakannya cuman ujung-ujung dari ayam itu aja. Sisanya tinggal. Dosa ini.
Itu atal mal nih namanya, menyia-nyiakan harta. Akhirnya kalau kita cek-cek tempat-tempat baralik kita nih, dimasak sekuali besar, ini mau dibawa ke depan dimakan. Coba cek tong sampahnya, setengah kuali. Daging berapa kilo tuh, berdosa orang itu semua. Yang makan berdosa. Kalau yang ngasih kan udah banyak utang, masa berdosa juga dengan dia. Makanya sama, tidak boleh kita begitu. Makan tuh habiskan. Saya dulu di pesantren, satu nasi jatuh, usap 10 kali. Sekarang nggak lagi, karena nggak di pesantren lagi. Cuman terbiasa kami. Kalau kami makan, habis. Kata orang nih, cangok Ustadz nih, bersih piring mah dia. Memang begitu. Kalau nggak jangan ambil. Biar dimakan sama yang lain. Kalaupun memang sisa nggak kuat lagi, dicari akal, cari cara. Ini masih bermanfaat untuk ayam, atau bermanfaat untuk yang lain. Begitu Islam mengajarkan kita. Bapak Ibu jangan ejek-ejek ya, nanti kita akan membahas loh. Kalau makan tuh dianjurkan menjilat jari. Gimana coba? Terima kita? Apa tuh Ustaz? Itu begitu anjurannya. Jangan sampai terbuang. Makanya saya lihat sekon juga. Awak Ustaz, awak datang kan? Ini nasi banyak di sini. Saya gini-gini kan dulu. Kalau digini kan nanti diajak orang. Oke lah. Saya gini-gini kan. Makan. Jangan sampai habis. Sampai begitu kita kalau bisa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini banyak meremeh-remehkan harta ini. Masih bisa dimanfaatkan dibuat. Itu kalau makanan. Kalau ada perkara-perkara lain, misalnya obeng, sendok, itu kalau masih bisa manfaat, jangan buang. Kasih. Maksimal-maksimal, minimal-minimal, jual ke tukang yang keliling-keliling itu. Ada rendang apa rusak, kami ambil, jual. Nanti duitnya bisa kita infakkan atau kita makan. Begitu Islam mengajarkan kita. Terakhir kaum muslimin, di antara harta yang perlu juga kita perhatikan, bagi orang yang sudah terlampau kaya, duitnya udah banyak, dia udah sedekah, masih banyak juga duit dia. Coba tunjuk tangan siapa di sini. Kalau ada, bolehlah nanti proposal masuk, ya kan? Tapi kalau enggak, jangan paksa. Dia duitnya udah banyak, udah infak anak yatim, udah fakir miskin, pesantren, masjid, masih banyak juga. Bolehkah dia beli barang mewah? Boleh. Kata para ulama, boleh dia beli barang mewah. Dibelinya Ferrari, boleh. Yang penting niatnya jangan sombong dan gagah-gagahan. Nggak boleh meremehkan orang. Boleh. Kalau duitnya berlebih. Yang nggak boleh, yang bermewah-mewah nih, duitnya pas-pasan. Itu nggak boleh mewah-mewah. Misalnya pas penghasilan dia 5 juta, dibelinya Avanza. Pas penghasilan dia 20 juta, dibelinya Alphard. Apa nggak sakit kepala jadinya? Hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Yang membuat stres selama ini, hidup sesuai keinginan. Tidak boleh. Hidup itu sesuai kebutuhan. Kalau terlampau banyak gaya, tekanan banyak. Makanya orang yang nggak banyak gaya, hidupnya relatif bahagia. Tapi kalau banyak gaya, tas harga 25 juta, mobil harga 2 miliar, penghasilan cuma berapa sebulan? Itu stres dia makanya. Makanya mati mendadak banyak akhir zaman nih. Kenapa? Terlampau banyak gaya. Teori fisikanya, kalau dia gayanya makin banyak, tekanan makin banyak. Kalau hidupnya sesuai kebutuhan, insya Allah cukup Pak. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai kebutuhan lagi, di atas rata-rata pemasukan kita, itu yang bikin nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau memang duitnya banyak, udah infak, dia beli barang mewah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.